Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Idzan, kata Syekh, kita lanjutkan ya. Paragraf kedua halaman 3. Kalau begitu, hadzal amrul awal mimma yata'allaqu bil ilmi fi Ramadan. Maka yang pertama ini adalah ilmu yang berkaitan dengan Ramadan tadi yang kita sudah jelaskan. Annal ilma syartun lil ibadah. Ilmu itu adalah syarat untuk sebuah ibadah. Wa arafna ba'dun min tarfi hadhil mas'al. Dan kita sudah mengetahui sebagian dari sisi ilmu dalam masalah ini. Tadi sudah diisyaratkan. Al-waqfah tsaniyah. Renungan yang kedua. Tadi yang pertama Syekh mengatakan al-amrul awal, maksudnya itu renungan pertama, dan sekarang masuk ke renungan kedua. Al-waqfah tsaniyah ma'na anna naqul innal ilma muhimmun fi Ramadan. Kita katakan ilmu itu sangat penting di bulan Ramadan. Li'annal mar'a ya'rifu bihi darajatil ahkam. Dan sesungguhnya seseorang itu bisa mengetahui derajat hukum-hukum karena ilmu. Hukum-hukum Ramadan ya'rifu bihi dengan sebab ilmu tadi yang sudah melalui tadi renungan pertama. Darajat itu derajat hukum. Mana ini wajib, mana ini sunnah. Bahkan dengan ilmu dia harus tahu skala prioritas. Jangan sampai sholat subuh terlewat satu kali, sholat tarawih nggak pernah sama sekali alpa. Ini kan musibah. Wajib yang harus didahulukan. Wajib yang harus didahulukan. Wa qad bayyana Al-Izz ibn Salam rahimahullahu taala wa man ba'dahu Syekh Taqiyuddin anna min a'zami fikil mar'i wa ilmihi billahi azza wa jalla wa bi ahkamihi an ya'rifa darajatil ahkam. Dan ini telah dijelaskan oleh dua ulama besar, Al-Izz ibn Abdissalam. Al-Izz ibn Abdissalam rahimahullah dan Syekh Taqiyuddin. Ini yang dimaksud adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi Taqiyuddin itu kayak lakob Taqiyuddin. Kalau Imam Zahabi, ada yang tahu lakobnya tidak? Imam Zahabi Syamsuddin. Nah, kalau Imam Nawawi Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Taqiyuddin, orang yang bertakwa dalam agama. Syamsuddin, cahaya agama. Dan orang Indonesia banyak namanya Din. Ya, banyak. Awaluddin, Akhiruddin. Ya, Din yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Sehingga pernah ada Syekh, ini di negeri Timur Tengah, orang Indonesia, kaum muslimin, katanya, pelajar, tulabul ilmin Indonesia yuhibbuddin. Penuntut ilmu di Indonesia itu suka agama, sehingga semua namanya banyak menggunakan ad-din, ad-din, ad-din. Naam. Taib. Kemudian kata Syekh di sini bahwa di antara fikih seseorang dan ilmunya tentang Allah dan tentang hukum-hukumnya, an yu'raf an ya'rifa darajatil ahkam. Ini dia bisa mengetahui hukum-hukum derajat tadi karena sebab ilmu. Wa dzalika an yuqaddimul muqaddim 'ala al-muakhir wal ula 'ala maduna wa nahwu dzalik. Dan ini dia bisa mendahulukan al-muqaddim, mana yang harus didahulukan, 'ala al-muakhir, daripada mana yang harus diakhirkan. Wal ula, mana harus dijadikan patokan utama daripada yang selainnya. 'Ala maduna dzalik, dan seterusnya. Sehingga di sini ya kata pintasnya, kata kuncinya adalah skala prioritas. Dia bisa mengetahui, termasuk tadi, dia nggak sholat witir bersama imam, dia sholat sendiri dan witir sendiri nanti di rumah. Tetap kata para ulama, mayoritas yang lebih utama dia sholat sendiri, dia sholat bersama imam sampai selesai, sampai bubar, sampai sholat witir. Ya kalau dia mau sholat di rumah witir sendiri boleh, tapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama karena sholat malamnya semalam suntuk. Nah kalau dia mau sholat malam di rumah witir, berapa jam itu? Berapa jam? Semalam suntuk 5-6 jam, setelah itu nggak tidur lagi, dia tidak mendapatkan keutamaan itu. Sehingga tadi pertanyaan ada hubungannya. Kalau dia mau nambah silahkan nambah sholat malam, tapi tidak usah witir.
yang adalah beberapa pemahaman yang keliru bahwa kalau sudah sholat witir maka tidak ada amalan sholat malam yang lain, karena ada hadis Nabi sesungguhnya dijadikan witir itu sebagai penutup sholat. Itu apa? Itu idealnya, dan itu ideal cocok dilaksanakan selain bulan Ramadan. Karena itu tidak ada hadis sholat bersama imam sampai witir sampai selesai. Di selain bulan Ramadan tidak ada dalil itu. Yang ada dalil itu di bulan Ramadan. Sehingga dalil itu menjadi khusus, maka itu yang harus didahulukan. Adapun selain bulan Ramadan, maka kalau imam misalkan di masjid, ayo kita sholat malam langsung sholat witir. Boleh, tapi mana yang lebih afdol? Dia sholat malam dan sholat witir di rumah. Ini bisa berbeda antara selain bulan Ramadan dengan bulan Ramadan. Wa hadhil mas'alah muhimmatun jiddan fi Ramadan bi khususihi. Dan masalah ini sangat penting di bulan Ramadan dengan kekhususannya. Idil mar'u yalzamu fi Ramadan an ya'rifa darajatil ahkam wa ma alladhi yuqaddimu minal a'mali ala ghairihi. Karena seseorang itu lazim bagi dirinya di bulan Ramadan untuk mengetahui derajat-derajat hukum dan apa-apa yang harus didahulukan dari amal, sebuah amal-amal atau amalan-amalan daripada amalan-amalan lainnya. Karenanya orang yang di bulan Ramadan itu harus persiapan ilmu, sehingga pahala balasan dari Allah dia mendapatkan balasan terbaik. Dia mendapatkan balasan terbaik. وذلك أن بعض الناس ربما انشغل في هذا الشهر الكريم بالمفضول عن الفاضل. Dan boleh jadi sebagian manusia banyak disibukkan di dalam bulan ini dengan sesuatu yang kurang utama daripada yang utama. Contoh, sibuk cari takjil, jajan-jajan, sehingga sholat jamaah, ini bagi laki-laki, sholat jamaah di masjid ketinggalan. Masbuk bahkan jadi jamaah baru. Sudah selesai baru datang. Sibuk nyari takjil jauh-jauh. Ini dia sibuk dengan perkara kurang utama, meninggalkan sesuatu yang utama. Wa bil amri alladhi yakunu aqallu ajran bil amri alladhi yafutu. Dan dia sibuk dengan amalan pahalanya sedikit dari perkara pahalanya lebih besar. Aqallu ajrun bil amri ladzi yafut, yang ternyata dia melewati perkara atau pahala-pahala yang besar. Illam taf'alhu, karena dia tidak melaksanakannya fi hadza syahril karim, karena kamu tidak melaksanakannya di hari atau di bulan yang mulia ini. Nah, sekarang kita masuk ke renungan. Jamaah sekarang, di antara hikmah puasa, orang bisa merasakan bagaimana orang fakir miskin itu menahan lapar, mau beli air saja tidak ada, karena tidak punya rumah. Sumur cari di mana? Yang ada orang lain punya sumur. Lapar dan haus. Orang berpuasa merasakan itu di antara hikmahnya. Maka sebuah hal yang kurang, kalau misalkan buka, semua terlalu spesial, bahkan terlalu berlebihan. Yang patut adalah seadanya. Karena dia mengingat merasakan itu, kemudian dia berbuka sekedarnya selama sebulan itu. Jadi bukan per hari. Jadi pas buka luar biasa mantap, jumlahnya seluruhnya, besok lagi berpuasa untuk merasakan lapar dan haga, susah, fakir miskin. Padahal sebelumnya malam harinya berbukanya luar biasa. Bahkan banyak makanan yang basi. Tenang, ada ayam, ada bebek. Bukan itu tujuan untuk menyiapkan makanan. Karena makanannya itu ada khusus. Ini ada renungan di sini. Karena besoknya kan dia berpuasa. Dia mau berpuasa, merasakan lapar dan minum. Ulang lagi bukanya, spesialnya luar biasa. Karena terlalu pengen menunya macam-macam. Jadi sekedarnya alhamdulillah apa yang ada, bersyukur dan luar biasa. Dari haus tadi merasakan air putih biasa, air mineral bisa, luar biasa nikmatnya. Dia membaca doa zahabat dhama'u wabtalatil uruku wa thabatul ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan telah basah kerongkongan-kerongkongan, dan semoga pahala itu telah kekal, telah tetap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia baca doa itu sekedar untuk makan ala kadarnya.
Bolehkah kita makan istimewa? Boleh, tapi jangan berlebihan. Karena niat tadi untuk merasakan fakir miskin, pas berbuka hilang fakir miskin. Jadi serba ada. Besoknya merasakan malam buka hilang fakir miskin. Berulang-ulang. Berulang-ulang. Karena ini catatan, boleh jadi Anda tidak setuju, tapi kami harus sampaikan, itu tidak elok kalau disebutkan semua menu di bulan Ramadan misalkan. Ini dilakukan oleh sebagian masjid. Seharusnya dibiarkan apa adanya. Sehingga orang mau berbuka situ ya kebetulan dan dia memang mau berbuka, bukan wah kayaknya ini menunya di sini ada ini nih. Bahkan ada menu Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Ada benasyir, semua setiap hari itu berbeda, 30 hari dari berbagai macam daerah. Ada di Jogja itu masjidnya. Bayangkan. Dan kayaknya saya nggak pernah makan Sulawesi Utara, saya lihat itu bakar rica. Tuna bakar rica atau tuna bakar itu. Nah, ada makanan Sulawesi Utara. Padahal yang makan kebanyakan Jawa. Mudah-mudahan nggak kepedesan ya kalau mau pedas. Baik, itu kurang elok sebenarnya. Seharusnya biarkan dihilangkan, disediakan aja. Jadi kalau orang berbuka ya alhamdulillah. Sehingga yang terjadi tidak habis takjilannya dan makanan bukanya. Ketika orang datang, mohon maaf sudah habis. Akhirnya apa? Kecewa. Membuat orang kecewa di bulan Ramadan hukumnya apa? Minimal ada sesuatu yang kurang. Engkau telah menulis berbagai macam. Tadi orang datang, mohon maaf, yang disediakan cuma 500, yang datang 700. 200-nya apa? Olive. Naam. Olive. Popeye dan teman-teman sejawatnya. Taib, bayangkan. Nah ini kurang elok. Naam. Taib. Waqad kana sahabatu ridwanullahi alaihim, adalah sahabat semoga Allah meridhoinya, yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ja'atil mawasim ma hiyal a'malu allati yakhussunaha aw yakhussu hadhihi al-mawasim fi. Karena sahabat radhiyallahu anhum biasa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau datang musim-musim tertentu, mereka bertanya amalan apa yang terbaik di musim ini. Nah, sekarang kita mengikuti generasi terbaik karena para sahabat adalah generasi terbaik dari umat ini. Kita berusaha mengikuti amalan-amalan terbaik juga. Karena ini bulan spesial. Bukan amalan ya sesuai kemampuan saya aja. Tidak, harus tinggi cita-citanya. Harus tinggi cita-citanya. Oleh karenanya Ramadan sebelum datang, Nabi SAW sudah mengingatkan akan datang bulan Ramadan. Kalian diwajibkan berpuasa. Setan-setan dibelenggu. Neraka-neraka ditutup. Dibuka pintu-pintu surga. Disebutkan keutamaan untuk apa? Untuk kita bersiap-siap mendapatkannya. Bukan sekedar kemampuan saya aja. Sehingga hari di bulan Ramadan dengan hari di lainnya sama saja. Tidak berefek. Terus buat apa Nabi mengabarkan itu? Dengan berbagai macam keutamaannya. Buat apa ada ancaman-ancaman rugi, celakalah orang yang selesai bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Ada ancaman. Sehingga apa amalan-amalan khusus di dalamnya? Faqad jaa min hadisi Aisyah radhiyallahu anha, telah datang hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat, dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ara'aita in adraktu lailatal qadri madza aqul? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aisyah berkata radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya tahu, kira-kira kan dia memperkirakan, ini wanita paling cerdas di dalam agama Islam secara mutlak. Kalau saya kira-kira mendapatkan, wah ini malam Lailatul Qadar, kira-kira apa yang saya harus ucapkan di malam tersebut? Sedemikian macam banyak doa, sedemikian banyak macam zikir dengan variasinya. Apa yang saya akan baca, amalan khusus. Maka Nabi SAW berkata, Allahumma innaka afun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibul afa, menyukai pemaafan,
fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini doa Nabi SAW diajarkan kepada Aisyah, amalan khusus. Jadi ini amalan 10 malam terakhir, doa ini paling afdol dibaca. Lah ini kan yang bertanya wanita. Ya, karena wanita adalah saudarinya laki-laki atau saudaranya laki-laki, saudarinya laki-laki. Dan itu sama, tidak ada perbedaan. Karena Aisyah ini posisinya sebagai umat Islam, bertanya kepada Nabi bukan sebagai istri. Nah, kalau kamu kan istriku, ini doanya khusus. Tidak, tapi semua untuk umatnya. Nah, jangan tambah. Saya suka dengar ada tambahan, Allahumma innaka afun karimun. Ini tidak benar. Walaupun karimun artinya bagus, maha dermawan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sabit. Nama ini sabit dari Nabi SAW untuk nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk doa jangan suka tambah-tambahkan. Karena Nabi itu paling tahu apa hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu bagus, Nabi akan mengajarkan Aisyah dengan tambahan itu. Tapi tidak ada tambahan. Sehingga cuma sampai apa? Afuun, sampai di situ. Kalau orang yang belajar fikih asmaul wa sifat, dia akan tahu apakah afun karimun itu cocok di berdampingan, sebagaimana Ghafurur Rahim, sebagaimana apalagi Ghaniyun Hamid, kan berpasangan nama-nama Allah. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dan ada makna yang sangat dalam. Jadi bukan sekedar memasang-masangkan. Allahumma innaka afun ghafurun. Boleh kan? Semakna. Tapi Nabi SAW tidak menambahkan. Jadi ini adab di bulan Ramadan. Jangan suka menambah-nambah doa yang ada dari Nabi SAW kekhususan. Bukan doa yang mutlak terserah kita meminta ampun. Engkau bisa membaca doa Allahumma ghafirli. Tapi kalau ini khusus dari Nabi SAW. Allahumma innaka afun hayyun karim. Dalam hadis itu hayyun karim. Nah itu yang ada. Maha pemalu dan maha dermawan. Bahwa ada seorang hamba berdoa mengangkat tangan dan dia ditolak, tidak diberikan apa-apa. Allah itu maha hayyun, maha pemalu dan maha dermawan kalau menolak seorang hamba yang sudah berdoa mengangkat tangan kemudian ditolak, doanya tidak diberikan apa-apa. Itu cocoknya ini afun karimun, tidak cocok kalau orang belajar asma wa sifat. Jadi kalau baca doa cuma Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, barakallahu fikum. Fal mar'u idza kana 'aliman bi syar'i fa innahu ya'rifu darajatil ahkam. Karena itu seseorang itu kalau mengetahui ilmu syar'i, maka pasti dia akan mengetahui derajat-derajat hukum secara umum. Wa man ladzi yata'akkadu fi'luhu fi hadhil mawasimil fadila fayanshaghilu bihi. Dan dia mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dan sibuk dengannya di musim-musim yang mulia ini. Wala yunshaghulu anhu, dan tidak disibukkan dengan yang lain. Wa yatruku ghairu mimma yaf'alu fi ghairiha minal mawasim, dan sebagaimana dia meninggalkan juga perbuatan-perbuatan di musim-musim yang lain. Dia meninggalkan di musim yang lain padahal itu adalah amalan kebaikan. Tapi di bulan Ramadan hendaknya dia melakukan amalan kebaikan tersebut karena waktu yang mulia, pahalanya juga beda dengan waktu biasa. Contohnya orang yang umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti apa? Pahala haji, beda kan? Umroh selain bulan Ramadan pahalanya tetap umroh, bukan pahala haji. Itu contohnya. Itu contohnya. Sehingga dari sini jamaah sekalian, ini catatan. Ini boleh jadi, ini harus bersabar ini. Sehingga kalau di bulan selain Ramadan kok nggak kerja, misalkan santai-santai. Di bulan Ramadan apa? Ibadah. Bukan kerja, jangan kerja, itu fokus ibadah, amalan mulia. Wah, rezeki saya banyak datang orderan, itu cobaan, ujian. Bagi orang-orang berilmu beda dengan orang-orang awam. Seharusnya bulan Ramadan lebih maksimalnya ibadah. Nabi SAW nyetor Quran sama Jibril kapan? Bulan Ramadan. Selainnya nggak nyetor.
Bulan Ramadan nyetornya yang 1 kali khotam, dan di masa tahun terakhir beliau 2 kali khotam, belajar bersama Jibril, termasuk makna kandungan di dalamnya. Berarti di bulan Ramadan itu harus lebih banyak ibadah daripada beramal. Maka catatannya adalah, kalau misalkan kita pedagang, banyak yang order, batasi ordernya. Yang pesan 100, oh ada tambah 300, enggak, cuma 100 aja. Saya ini pasti dia akan tersibukkan dengan hal yang mubah tersebut. Sibuk misalkan masak. Banyak kan, seharusnya bisa baca Quran, bisa maksimal. Karena itu, ini nasihat para ulama, 11 bulan itu banyak engkau bersungguh-sungguh untuk dunia. Silahkan dengan amalan-amalannya, amalan wajib. Tapi di bulan Ramadan itu dikurangi, bahkan lebih banyak fokus ibadah karena amalannya mulia. Karena amalannya luar biasa. Jangan tergoda dengan yang lain. Maka, kalau saya biasa dagang, ya dibatasi, jangan tambah. Dibatasilah sedikit karena saya membaca Quran, saya mau sholat malam, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi dibatasi. Wah ini enak, terus nambah, berapa pesanannya? Ribuan, siapa yang masak? Masa itu kan butuh tenaga, waktu, nggak sempat baca Quran dia. Nggak susah baca Qurannya, nggak. Wah ini sibuk ngepak macam-macam. Akan berkurang, padahal amalan itu harus maksimal. Karenanya nasihat para ulama itu, kalau bisa persiapkan segala kebutuhan di bulan Ramadan. Agar apa? Agar fokus ibadah. Lebih khusus lagi di 10 malam terakhir. Nabi SAW disebutkan, isi-isi beliau, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah SAW mengikat, kencang ikat pinggangnya. Buat apa itu? Buat kerja? Bukan. Fokus untuk ibadah, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Keluarga-keluarga di sini siapa jamaah? Sahabat, istri beliau. Mau apa dibangunkan malam hari? Sholat malam, bukan ada yang lain. Bahkan 10 malam terakhir disebutkan para ulama, Nabi fokus ibadah dan beliau tidak menyentuh istri-istrinya. Padahal istrinya banyak. 10 malam terakhir, 10 malam saja. Di 20 malam awal tidak disebutkan, berarti itu terserah Nabi SAW. Tapi 10 malam terakhir isyarat, itu apa itu? Iktikaf, fokus untuk ibadah. Nah kalau boleh menasihati, minimal ketika masa muda itu kita pernah iktikaf 10 hari full, minimal walaupun sekali. Kemudian di masa yang sudah berisi tadi masih bujang, isi minimal sekali pernah iktikaf full dalam sepanjang hidup kita. Kemudian terakhir kalau sudah tua minimal sekali pernah iktikaf. Di dalam penjelasan para ulama, semenjak iktikaf disyariatkan, Nabi tidak pernah meninggalkan iktikaf sama sekali. Dan kita tiap Ramadan ini iktikafnya full ya, menginap, nggak keluar. Kita iktikaf di bulan Ramadan, tunggu dulu, ini tanggal genap atau ganjil? Ganjilnya sungguh-sungguh, genapnya biasa-biasa saja. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz Mufti, barang siapa yang menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi nggak usah tanya-tanya, hidupkan aja 10 malam seluruhnya. Kemudian penjelasan para ulama, kenapa malam Lailatul Qadar itu disembunyikan? Supaya manusia lebih bersemangat untuk beramal. Bersemangatnya bukan pilih-pilih waktu, bukan itu penjelasannya. Wah ini kayaknya ganjil. Ini kita. Bersemangatnya adalah semuanya dihidupkan, tidak pandang bulu dan berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada perlu perdebatan, kayaknya semalam Lailatul Qadar ya. Biasanya di Facebook kadang-kadang kayaknya pagi harinya nggak cerah, nggak panas, sudah mulai takwil tahu. Kayaknya kemarin juga gitu. Oh hari ini semalam berhujan, hujan misal, dan seterusnya dengan berbagai macam perkiraan. Padahal tidak ada yang tahu. Semua cuma qila wa qol. Cuma Nabi SAW mengatakan, dalilnya secara umum, carilah dia pada 10 malam
terakhir. Dan disebutkan secara rinci di ganjil. Tapi kan kita tidak tahu. Negara ini, negara itu, ganjil-ganjil, genap, bisa beda-beda. Mau pilih yang mana? Hidupkan 10 malam terakhir. Jadi mudah-mudahan dia mendapatkan semuanya. Baik. Al-waqfa as-salisa mimma yata'alaq bi Ramadan wal ilm. Renungan yang ketiga. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana lana kama marra ma'ana fi darsil 'asr al-yawm annahu la yaqbalu siyama li Ramadan illa bi niyatin. Telah lalu penjelasan dari kita pada waktu asar, berarti ini daurah. Jadi asar, dan ini pelajaran kita ini disampaikan Syekh malam atau siang? Malam. Laila itu malam. Nah ini telah lalu penjelasan ini waktu asar, berarti ini daurah. Mas sekarang kita juga daurah. Nah, tapi tidak sampai asar insyaallah ya. Baik, bahwa sesungguhnya puasa di bulan Ramadan harus dengan niat. La siyama liman lam yubayyitu siyam minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat dari malam hari. Kata Syekh, fadallana dzalik annahu la budda min wujudin niyyah fi Ramadan. Maka kata Syekh, harus disertai niat pada bulan Ramadan. Wa kadzalikal ilm, harus ada ilmu juga. Fa innal ilm la budda li talibil ilm min an ya'taniya bi niyyatihi. Karena ilmu itu bagi para penuntut ilmu yang belajar, yang mempunyai ilmu, harus dia perhatikan niatnya. Wa an yaj'alaha khalisatan liwajhillahi azza wa jalla, dan harus dia mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu. Jadi ada di siang hari, saya akan batalkan puasa saya. Kalau itu sudah semacam tekad batal puasanya, walaupun cuma dalam hati, walaupun dia belum makan dan minum, saya akan batalkan puasa saya. Atau dia, saya batal puasa saya. Kemudian 30 menit, nggak jadi deh. Sudah batal puasanya. Kemudian karena dia sadar, 30 menit nggak jadi. Dia harus ganti. Maka hati-hati berniat, saya batalkan. Kecuali Anda punya udzur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Batalkan karena apa? Safar. Kecuali kalau ditaklik, digantung. Kalau saya safar, saya batalkan niat puasa saya. Ternyata nggak jadi safar. Batal tidak puasanya? Tidak batal, selama masih dalam hati. Tapi kalau dia tidak taklik, dia tahu dia hari ini musafar, saya akan batalkan hari ini puasa. Dia tidak taklik dalam hati, digantungkan karena saya musafar. Cuma dia tahu bahwa dia musafar sehingga dia tidak gantung. Ternyata tidak jadi safarnya, batal puasanya. Karena sedari awal dia tidak gantung, itu syarat taklik namanya. Maka ini perlunya belajar ilmu. Jadi hati-hati menyengaja, saya sudah mau berbuka ini. Hati-hati menyengaja, bisa batal puasa walaupun tidak makan dan minum. Karena patokannya itu adalah niat. Segala sesuatu yang membatalkan, bukankah makan dan minum, dan segala sesuatu yang membatalkannya, diantaranya niat membatalkan puasa. Niat membatalkan puasa. Walidzalika la budda lil mar'i an yuksira min su'alillahi azza wa jalla al-ikhlas. Maka dari itu wajib bagi setiap orang untuk memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan. Wa yas'aluhu subhana at-taufiq fil amal, dan memohon kepada Allah agar diberikan taufik untuk beramal soleh. Berdoa agar amal ibadahnya bisa maksimal di bulan Ramadan. Karena kalau orang tidak beribadah, dia bisa diberikan cobaan dengan kesibukan-kesibukan yang lain yang nilainya mubah, bukan sebuah ibadah. Nilainya mubah. Nilainya mubah. Dan jamaah sekalian, dalam hukum asal, kalau di siang hari apa? Itu bekerja, di malam hari istirahat. Nah, di bulan Ramadan itu bisa berubah. Di siang hari ibadah apa? Puasanya alhamdulillah kalau bisa bekerja. Bisa di malam hari diubah nggak dengan bekerja? Bisa. Itu tetap hukum asalnya itu. Jadi lebih banyak malam hari untuk beribadah.
Lebih banyak malam hari untuk beribadah. Jadi kalau buka warung itu pakai jadwal. Pokoknya jam 10 tutup. Jangan. Saya mau baca sebentar Quran baru tidur supaya bisa bangun sahur dan berdoa tadi. Wah, kalau jam 10 kemudian suka lambat-lambat. Jam 11 lah, jam 12. Ini ujian, itu godaan. Naam, itu godaan. Karena ini malam-malam mulia Ramadan yang Rasulullah SAW bersabda, walillahi utaqa minan nar. Walillahi utaqa minan nar min ibadihi wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah punya hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu setiap malam. Jadi setiap malam ada orang yang dimerdekakan dari api neraka. Siapa mereka? Ya tentunya orang-orang yang fokus dengan ibadah, sibuk memohon ampun dan taufik untuk bisa beramal soleh. Bukan sesuatu untuk amalan yang mubah. Bukan sesuatu untuk amalan yang mubah. Apalagi sampai nongkrong atau lembur. Lemburnya cuma cerita-cerita. Ini disedikitkan. Lebih banyak baca Quran. Lebih sedikitkan untuk amalan-amalan yang mubah. Fokus yang nilainya ada ibadah dan ada penjelasannya dalam ajaran agama Islam kita yang mulia. Berarti harus lebih banyak zikir. Kita sering baca sosmed, broadcast di WA, berita ini, berita itu, baca artikel. Lebih banyak baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Qur'an. Harus lebih banyak Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Kemudian Nabi SAW khusus belajar dengan Jibril di bulan Al-Quran sampai khotam. Kemudian para ulama telah mencontohkan, bahkan kalau di bulan Ramadan majelis-majelis ilmu ditutup kebanyakannya para ulama terdahulu. Sibuk apa? Sekarang fokus untuk ibadah. 11 bulan sebelumnya persiapan ilmu sudah dijelaskan dari ilmu-ilmu yang lain dan ilmu tentang Ramadan. Ramadan tinggal memetik. Panen. Panen. Oleh karenanya ini catatan juga sebagian para ulama. Oleh karena kalau bisa, yang takmir misalkan, kalau untuk ceramah itu usahakan tidak setiap malam. Itu kan ilmu itu. Tapi diselang-seling, sisanya terserah jamaah mau beribadah apa. Wah, jamaah kalau nggak ada ceramah malah hal yang mubah. Itu bukan alasan. Harus jamaah menyesuaikan, harus diselang-seling. Bayangkan dari 29 malam ceramah terus, dia mau amalan yang mana? Saking banyaknya ilmu ini sudah bingung saya mau amalkan. Karena tiap hari ceramah, habis subuh ceramah, sebelum buka ada ceramah. Ini sebelum tarawih atau setelah ceramah ada ceramah. Hitung sudah berapa ceramah yang dia dengar. Amalan apa yang mau diamalkan ini? Sehingga kadang-kadang jamaah penceramah pertama dengan ke-25 materinya sama. Wah, saya sudah tahu nih ceramah kemarin. Akhirnya ngenubel padahal lagi dengan ceramah. Ceramah ini lagi. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala. Padahal ayat Al-Quran Al-Baqarah 183. Itu terus yang didengar. Amalannya mana? Itu ayat Al-Quran dan kita harus berusaha dengar. Tapi sifat manusia karena sudah diulang. Ini lagi materinya. Makanya kalau bisa diusul, itu diselang-seling, jangan tiap malam ceramahnya. Fokus untuk ibadah, masih ada baca Quran, tahsin jamaah, supaya jamaah tidak capek. Sehingga setelah Ramadan, setinggal Ramadan itu kayak saya mau istirahat bebas dulu, telinga saya sudah merah dengar ceramah. Itu Abdullah bin Mas'ud pernah diminta oleh murid, tolong bisakah setiap hari engkau mengisi majelis taklim ngajar kita? Tidak, saya khawatir engkau akan bosan. Sehingga saya buat seling-seling sehingga engkau merindukan majelis ilmu. Jadi yang takmir atau yang bisa mengusulkan orang-orang penting itu usahakan tidak sepanjang malam. Jadi ada di selang-seling misalkan dalam sepekan 4 kali saja. Sehingga sibuk takmir itu enggak sibuk siapa yang menjadi ceramah. Misalkan. Terus kalau ada yang berhalangan sudah nggak usah nyari. Ya itu sudah bagiannya. Memang hari ini takdir memang kita nggak mendengar ceramah. Nggak mendengar ceramah. Apa? Baca Quran, bisa tahsin dan seterusnya dan bisa muhasabah
sudah berapa dosa yang saya lakukan hari ini. Mudah-mudahan besok berkurang. Itu lebih bermanfaat. Sehingga yang panitia nggak ketar-ketir, aduh Ustadz nggak datang, siapa yang mau dicari? Siapa nggak mencari? Akhirnya yang badal selalu yang jadi sasaran. Sudah, ketua takmir maju saja. Sehingga nggak usah repot. Kalau ada yang nggak datang, ini bukan berarti ya kalau yang berhalangan ya sudah nggak usah datang. Kecuali kalau ada udzur. Ini bukan berarti maksudnya ya bagi penceramah nggak usah datang. Bukan itu maksudnya. Intinya adalah kalau sudah nggak ada yang penceramah nggak datang berhalangan, nggak usah cari pengganti. Nggak usah cari pengganti. Dan lihat, jamaah itu senangnya bukan main. Dan memasukkan kebahagiaan kepada hati-hati kaum muslimin adalah bagian dari ibadah. Kan itu cuma sekali-kali kan? Bukan setiap hari kok, nggak usah hadir sama sekali lah. Kan cuma sekali-sekali aja. Nah ini buat anggota takmir atau masukan, dan ini sangat berfaedah sekali, dan ini juga dinasihatkan oleh para ulama, sehingga kami tidak memandang setiap tarawih itu selalu ada tarawih, tapi itu diselang-seling minimal, sehingga ceramah itu tidak menjadi wajib. Kan hubungannya dengan ikatan ilmu. Bayangkan tiap Ramadan full semua Ramadan, seolah-olah ceramah itu jadi wajib kan? Coba lihat, makanya diselang-seling sehingga tidak jadi wajib. Ada yang nggak ceramah, kadang-kadang kemudian ada yang ceramah. Dan ini faedah luar biasa, sehingga orang itu tidak mudah bosan terhadap ilmu mendengar ceramah, apalagi khawatir sampai ngedumel ceramahnya tentang, apalagi kalau khawatir berturut-turut banyak orang bawa materi yang sama. Karena kan dia nggak bisa nentukan. Kadang-kadang ada masjid nentukan, Ustadz bawa judul ceramah ini ya. Kadang-kadang nggak nentukan kan, terserah Ustadz. Ternyata Ustadz tidak tahu ada berapa orang yang ceramahnya sama persis. Ceramahnya sama persis. Baik. Dan ini pernah kejadian nyata tahun lalu di masjid yang sama, khutbah yang pekan lalu dengan yang sekarang persis sama. Karena diambil dari materi yang sama. Persis sama. Paling bedanya cuma 2% saja. Cuma bedanya di jamaah rahimakumullah, yang satu sidang Jumat yang berbahagia, yang satu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bedanya cuma di panggilan itu. Sisanya isinya semua sama karena baca teks. Kaget karena khotibnya beda tempat juga. Nah, di sini pernah adakah kejadian yang materinya nggak sama di sebuah masjid? Angkat tangan. Pernah dari 30 hari itu penceramah semuanya beda semua? Pernahkah ada? Pasti ada yang sama. Pasti ada yang sama. Baik, semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum ajmain. Masih sisa berapa menit itu breaknya? Sudah ya? 10.15? 10.20? Oh 10.20. Masih 5 menit. Baik, kita lanjutkan. Walamma sa'ala Maimuni Abdullah bin Abdul Humaid al-Maimuni al-Imam Ahmad. Jadi ada Al-Maimuni Abdul Malik bertanya kepada Imam Ahmad. Beliau mengatakan, mal murad bin niyati fil ilm. Apa maksud berniat di dalam ilmu? Kita membicarakan niat ya di sini. Kaifa akunu mukhlishan fil ilm? Bagaimana aku bisa ikhlas dalam ilmu? Mutahaqqiqan 'ala niyatil ikhlas lillahi azza wa jalla. Berusaha untuk mencari keikhlasan, mewujudkannya, yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab Imam Malik, antanniya bil ilm nafyal jahli an nafsik. Ini yang pertama, engkau berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dalam dirimu. Jadi kita belajar itu buat diri kita sendiri, untuk bisa beribadah maksimal. Di antaranya balasan, untuk mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara niatnya untuk diri sendiri, dan saya bisa beramal, amal saya terbaik. Mudah-mudahan balasannya terbaik. Saya sudah tahu amal-amal. Kemudian yang kedua, antu'allimal akharin.
dan engkau berniat untuk mengajarkan kepada orang lain. Engkau bisa memberikan faedah kepada orang lain karena hadis Nabi SAW, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian orang yang paling bermanfaat buat manusia. Dan di antara manfaat yang paling besar adalah mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Siapa yang paling berhak mendapatkan ilmu ini? Kalau kita belajar, setelah kita siapa? Keluarga kita sendiri, kakak, adik, apalagi orang tua. Apalagi orang tua. Dan inilah yang terbaik. Faidal mar'u ta'allama al-ilmi biqasni hadainil amrain. Kalau seorang itu belajar ilmu karena dua niat ini, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan juga untuk mengajarkan orang lain, apa yang terjadi? An yanfiyal jahla an nafsi, menghilangkan kebodohan dari dirinya, wa an yu'addiyal ibadata kama aujaballahu azza wa jalla alaih, menjalankan ibadah sebagaimana Allah perintahkan baginya, wajibkan baginya, bal mukmilata bisunan wal mandubat, bahkan disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah, hal-hal yang dianjurkan, wa an yu'allima ghairahu ba'dan mimma 'allamallahu azza wa jalla, fa hadhihi hiya niyatul ikhlas fil ilm. Dan juga dia bisa mengajarkan orang lain, memberikan faedah orang lain sebagian saja dari Allah, dari apa yang Allah anugerahkan kepadanya dari ilmu, maka inilah niat ikhlas dalam ilmu. Dan ini sangat mahal. Jamaah sekalian, hadirin, teman-teman mahasiswa kampus jalanan, barakallahu fikum. Walidzalika fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lama nafasihata shaum aman lam yubayit siyaminal lail. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meniadakan kesahihan orang yang berpuasa tidak berniat dari malam hari, niat al-qasd, niat dengan sengaja. Fakadzalikal ilm, begitu juga orang yang tidak berniat ketika mau belajar ilmu. Dari awal niatnya bukan untuk menghilangkan kebodohan. Disebutkan dalam hadis yang lain, agar manusia menunjuk dirinya dengan jari-jari. Oh, luar biasa. Ini bukan berarti harus tunjuk dengan jari. Agar manusia agar bisa bersanding dengan ulama, dengan ahli ilmu yang lain. Duduk ikut majelis mereka. Belajar ilmu, saya cuma ingin dekat dengan ustadz itu. Ini masuk dalam hadis ini. Atau dengan niat untuk membodohi orang-orang yang bodoh. Dia bisa berkilah karena keluasan ilmunya. Seharusnya tidak boleh, tapi dia dibolehkan dengan satu sisi, karena ilmu ini untuk membodohi orang lain, mengelabui orang lain. Maka ini orang yang tidak mendapatkan keberkahan dalam ilmunya. Orang yang tidak mendapatkan keberkahan dalam ilmunya. Fakadzalika al-ilm idza lam yanmil mar'u bihi wajhallahi azza wa jal. Begitu juga ilmu kalau dia tidak berniat untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, falya'lam bi anna hadzal ilm sayakunu wabalan alaihi, maka ketahuilah ilmu itu akan menjadi musibah atasnya, waradhalan alaihi, dan kehinaan atasnya pada hari kiamat. Dan saya tutup dengan paragraf terakhir. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lamma dzakara alladhi tusa'aru bihimun nar ats-tsalatsa, menyebutkan 3 orang yang jadi bahan bakar api neraka. Al-awwal, yang pertama adalah orang-orang berilmu, para ustaz, para kiai. Pertama adalah orang-orang berilmu. Qala tsumma yu'ta bil qari, kemudian didatangkan orang yang pintar membaca Al-Qur'an. Qari di sini orang yang hafal Al-Qur'an, hafal ilmu. Dulu kalau disebut qari bukan pembaca Al-Qur'an, yang dimaksudlah hafal Al-Qur'an. Berarti hafal apa? Ilmu. Kalau sekarang hafal, oh ini ayatnya, walaupun sekarang nggak hafal Al-Quran, cuma makna kandungannya, masuk orang berilmu. Aidi qari'ul Quran fayuqalu lahu lima qara'tal Quran. Untuk apa engkau menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran? Qala qara'tul Quran wa 'allamtuhun nas. Saya membaca Al-Quran, saya menghafalkan Al-Quran, dan saya ajarkan kepada manusia. Qala la, tidak. Wa innama qara'tahu liyuqal qari, tidak, engkau membacanya, engkau belajar untuk dikatakan qari, untuk dikatakan alim. Faqad qil, maka hal itu telah dikatakan, fahuwa hasbuk, maka cukuplah dengan itu. Dan ini disebutkan orang
yang pertama kali jadi bahan api neraka. Wa qala an-nadhim lama dzakara awwalu man tus'aru bihi nar, berkata nadhim, orang yang membuat syair semacam bait, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun bin nar qabla ubadul wathan, dan orang yang alim dengan ilmunya tapi tidak mengamalkannya, menyia-nyiakannya, mu'adzabun bin nar, akan diadab dalam api neraka sebelum para penyembah berhala. Sebelum para penyembah berhala. Falidzalika fa inna talibal ilm yajibu alaihi an ya'niya bi niyatihi wa ikhlasihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para penuntut ilmu itu wajib atasnya untuk memperhatikan niatnya sebelum berpuasa, sebelum beramal, lebih lagi di waktu yang mulia agar maksimal, dan juga memperhatikan keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita